Seperti yang banyak orang tahu, tusuk sate ini biasa dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Ditambah lagi, kontrakan ini bekas dipakai praktek dukun. Seperti inilah ceritanya. Nah, aku tuh kalau tidur nggak mepet ke pojok tembok gitu. Nah, posisinya aku lagi ngadep ke sini nih, badannya nyamping, nggak celentang gitu. Aku ngerasa nih tiba-tiba ada tangan yang ngelus aku dari sini. Gini. Dari belakang bang, beneran. Terus karena aku penasaran juga ya waktu itu, aku balik badan nih pelan-pelan. Pas aku udah balik badan, aku langsung nggak bisa bergerak sama sekali. Tau nggak bang yang aku lihat apaan? Sosoknya tuh nenek-nenek, mukanya keriput, matanya hitam, giginya juga hitam. Terus dia itu rambutnya berputih, disanggul gitu, dan dia pakai baju Jawa kuno. Tuh aneh dan nyeremin banget. Terus kenapa aku tahu giginya hitam? Karena pas kita udah tatap-tatapan, dia tuh nyengir sampai sini. Terus dia nyengir, lama-lama dia ketawa nih. Halo orang tersesat, balik lagi di channel Jalan Buntu. Dan di video kali ini kita kedatangan seorang narsum, Mbak Puan. Jadi langsung aja kita berkenalan dengan dia. Mbak Puan, apa kabar nih? Baik. Perjalanan oke ke sini? Tadi sedikit agak nyasar sih, tapi it's okay lah. Oke. Sampai juga akhirnya. Oke Mbak Puan, jadi kejadiannya itu kapan tuh? Terus kira-kira sosok apa yang menurut Mbak Puan itu paling menyeramkan? Jadi kejadiannya itu pada tahun 2019 Bang. Dan itu ada beberapa sosok sebenarnya di cerita aku ini, tapi yang paling bikin aku nggak bisa lupa itu adalah karena dia bisa menyerupai teman aku sendiri. Dan juga ada sosok nenek-nenek yang itu menurut aku menyeramkan, dan aku cukup nggak bisa lupa lah sama sosok nenek itu sampai sekarang. Nah Sobat Buntu, penasaran dengan ceritanya Mbak Puan? Pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus Jalan Buntu. Selamat datang di YouTube channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Jadi kejadiannya ini adalah pada tahun 2019. Jadi waktu itu aku dapat kerjaan di daerah Jakarta Barat nih, di salah satu hotel bintang 4 di sana. Nah, karena jarak tempuhnya itu jauh dari rumah aku, akhirnya aku milih untuk cari kontrakan di dekat sana. Aku cari, kemudian dapatlah nih kontrakan, dan aku survei ke kontrakan itu. Ketika aku survei, pas aku lihat letaknya sih cukup strategis ya. Terus juga gampang lah akses kendaraan, karena dia dekat dengan stasiun, halte busway. Terus kalau misalnya mau cari makan juga nggak terlalu susah gitu. Pada waktu itu ketika survei, aku lihat kontrakannya ini lumayan kotor gitu, kayak udah lama nggak diisi gitu. Dari luar? Pas udah masuknya gitu. Dan waktu itu harganya itu 700 ribuan pada tahun itu kontrakan. Ini kontrakannya petakan ya bang ya, ada 3 petak gitu kan. Nah setelah aku cek-cek, terus juga mungkin pertimbangan harga, lokasi dan yang lain, akhirnya deal lah nih. Pindahlah aku ke sana. Setelah aku pindah, aku baru notice nih, oh ternyata nih letaknya tusuk sate nih kontrakannya gitu. Setelah deal? Setelah deal, ya, udah rapi-rapi kan. Terus jadi kontrakan ini ketika kita masuk, pintu pertama itu kan ruang tamu tuh. Terus nanti ada petakan kedua, ada pintunya itu kamar. Nah baru masuk lagi lurusan, itu dia ke dapur sama kamar mandi gitu. Dan di dalamnya itu letaknya kayak ruangannya agak nyerong gitu sih, agak aneh gitu. Cuman aku ini kan orangnya memang nggak terlalu percaya yang namanya pamali atau feng shui atau begitu-begitulah gitu. Jadi ya udah aku tetap gas aja tuh, nggak mikirin mau tusuk sate kayak apa kayak gitu kan. Singkatnya aku ngontrak di situ, sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa sih, maksudnya aman-aman aja gitu. Akhirnya mulailah gangguan ini pada bulan keempat. Bulan keempat? Iya. Jadi waktu itu aku kan mau ke warung nih,
letak warungnya itu ada di belakang kontrakan. Tapi kita kalau mau ke sana itu bisa 2 jalan nih, Bang. Oke. Jadi jalan pertama itu kita lewat jalan raya, kita muterin nih agak jauh. Tapi kalau jalan kedua itu kita bisa lebih dekat dengan lewatin kebun kosong. Yang memang letak kontrakan aku ini belakangnya itu ada kebun kosong gitu. Kalau kita lewat ke kebun kosong ini nanti kita jalan lurus, terus nanti kita masuk ke tembok yang udah dijebol gitu. Tinggal nyebrang, nyampe lah kita ke warung gitu. Pada malam itu aku tuh kepengen beli Indomie sama aku mau beli pembalut karena waktu itu aku lagi PMS. Oke. Nggak tahu kenapa kayaknya aku malam itu pengen aja lewat kebun itu. Nggak biasanya? Iya, padahal sebenarnya aku pernah lewat situ, cuman nggak pernah malam-malam gitu. Jadi pernah lewat kebun itu siang gitu, masih terang lah langitnya. Akhirnya aku lewat nih, mungkin kepengen nyari angin juga kali ya. Masuklah jalan ke dalam si kebun kosong ini. Waktu aku jalan nih udah di pertengahan jalan, kok kayak ada suara seret, seret, seret gitu. Kayak ada orang jalan juga nih di belakang aku gitu kan. Iya, kayak ada suara langkah kaki lagi. Aku waktu itu cuma berpikir positif kan. Oh mungkin ini suara ayam kali, kucing gitu. Namanya di kebun gitu kan. Apalagi tetangga-tetangga juga ada beberapa yang memang pelihara ayam di situ. Oke lah, aku jalan, tapi nggak lama aku jalan agak cepet, terus aku tiba-tiba jatuh. Tapi rasanya kayak kesandung sesuatu gitu. Tapi aku jatuh, aku terjatuh kan. Oh ya, jadi itu kebunnya tuh gelap banget ya, nggak ada penerangan. Jadi aku cuman modal flash handphone aja, gitu. Pas jatuh itu posisi handphonenya tuh kebalik gini, jadi flashnya di bawah. Gitu kan. Aku angkat nih handphonenya, terus aku terang-terangin gitu. Aku lihat nih, lah kok tangan aku kena tanah merah gitu. Yang mana kalau misalnya kita lewat kebun itu seharusnya tuh cuma lewat jalan banyak batu-batunya udah nyampe tuh ke tembok yang dijebol. Ini kok sampai ngelewatin tanah merah gitu. Wah, nyasar nih kataku. Akhirnya aku jalan agak cepet. Tiba-tiba aku ngeliat lagi lah, kok ada pohon gede gitu. Yang mana lagi-lagi seharusnya nggak ada pohon gede di situ. Karena kan aku bilang aku udah pernah lewat situ kan. Jadi harusnya lurus doang deh gitu kan. Udah mulai ngerasa nggak bener. Jalan aku agak cepet gitu. Sampai akhirnya ketemu juga itu tembok yang dijebol. Gitu. Nyebrang aku terus belanja di warung. Sama ibu warung ketika lagi beli, aku sempet nanya nih iseng-iseng juga sama si ibunya. Bu, kalau mau ke kontrakan ini paling dekat lewat jalan mana ya gitu. Oh lewat ini Neng, lewat kebun depan nih Neng, lebih deket gitu. Cuman agak gelap sih, kalau mau lewat jalan sini mah jauh katanya gitu. Ah masa Bu, tadi saya lewat situ jauh banget Bu, mana ada pohon gede lagi. Aku bilang gitu. Ah masa sih Neng, gak ada kok, orang pohonnya udah pada ditebangin katanya gitu. Oke, kejanggalan satu nih. Akhirnya aku nggak berani lagi dong lewat situ. Pilihlah, ya udahlah nggak apa-apa, jauh lama lewat jalan raya. Gitu. Sampai ke dalam kontrakan, aku jadi udah nggak mikirin mau makan Indomie lagi waktu itu kan. Udah akhirnya tidur aja deh gitu. Tapi itu pas aku posisinya lagi udah tiduran dan rebahan gitu tuh aku rep-repan di situ. Jadi aku itu mengulangi kejadian yang tadi aku ke kebun ini. Tapi langitnya itu dia abu-abu gitu loh, kayak masih pagi. Nggak malam gitu. Aku lewat lagi kebun itu, terus dengar suara seret-seret lagi, dan gak lama aku jatuh. Tapi pas aku jatuh, itu kan aku meraba-raba di bawah. Yang aku rambut tuh bukan tanah merah. Apa tuh? Rambut. Jadi aku gini-gini, rambut ternyata. Bayangin itu sepanjang apa nyampe ada di bawah. Terus aku pelan-pelan naik nih, bawa handphone. Aduh, kepala aku mulai berat. Di ujung sebelah sana nih, di ujung kebunnya itu, aku ngeliat ada sosok. Dia itu ketutup rambut gitu. Jadi rambut itu panjang banget sampai ke sini. Bener-bener panjang. Terus aku pas lagi nengok dia ini, dia pelan-pelan ngeliat ke aku. Jadi kita kayak tatap-tatapan gitu. Terus dia habis itu bilang, makanya kalau jalan numpang-numpang gitu. Serius? Iya, terus kayak aku langsung takut kan, langsung kebangun. Udah tuh, karena aku kebangun akhirnya udah gak bisa tidur lagi nih kan.
Udah gitu ketakutan. Ya udahlah, aku coba untuk masak lagi nih Indomie yang tadi nggak jadi dimasak. Makan dulu sambil coba tenangin diri kan. Singkatnya aku udah tidur, terus udah berganti hari kan. Terus pagi-paginya aku dengar ketukan dari luar pintu. Nah itu aku dengar Assalamualaikum Puan, Assalamualaikum Puan gitu. Aku deketin, oh ini suaranya Bu RT, pikiran aku gitu kan. Pas aku buka, nggak ada orang. Tapi suaranya Bu RT. Suara Bu RT. Sudah kenal suaranya. Udah kenal, karena kan kita waktu pindah ke situ kan sempat dikenal-kenalin gitu kan. Tapi ini nggak ada orangnya gitu, nggak ada Bu RT-nya. Padahal sebelum aku bukain pintu itu masih kedengeran suaranya si Bu RT ini. Puan Assalamualaikum gitu. Udah buka, nggak ada orang kataku. Udah masuklah aku, buru-buru kunci pintu. Nah mulai dari kejadian itulah, aku tuh jadi sering rep-repan selama ngontrak di situ di bulan keempat ini. Hampir setiap hari. Sering, lumayan sering. Sampai ada di titik aku tuh jadi jatuh sakit waktu itu. Yang mengakibatkan aku jadinya nggak masuk kerja. Kurang lebih waktu itu 1 minggu. 1 minggu? Ya, jadi aku tuh ada temen deket kan, namanya si Kevin sama Wanda. Nah pas aku lagi pindah kontrakan itu, sebenarnya aku udah kabarin mereka nih, guys gue pindah kontrakan ya gitu kan. Kapan-kapan main. Tapi waktu itu mereka belum sempet. Dan kebetulan Kevin sama Wanda ini menurut aku orangnya peka lah gitu. Sensitif maksudnya? Iya, sensitif. Apalagi si Kevin ini tuh orang yang percaya sama feng shui lah, hoki lah, pamali lah gitu-gitu. Dia tuh percaya gitu kan. Nah karena aku sakit ini kan biasalah curhat gitu kan. Akhirnya datanglah mereka berdua jenguk aku di kontrakan itu. Pas mereka datang, masuk gitu ke dalam kontrakan, mereka perhatiin aja nih dari depan ke kamar ke dapur. Terus at the end-nya si Kevin nanya, ini kontrakan lu ini tusuk sate begini, lu nggak kenapa-napa gitu kan. Terus dia kan pas udah nyampe di kamar kan lihat tuh posisi tidur aku kan. Jadi aku tidur itu ngadep pintu gitu. Terus dia juga bilang, lu juga tidur ngadep pintu gini kakinya pamali tahu, emang gak kenapa-napa katanya gitu. Karena udah ditanya kayak gitu, ya udah aku akhirnya jujur nih, apa sih yang terjadi sama aku 1 bulan ke belakang gitu. Di situ si Kevin bilang, ya udah lu kalau misalnya masih diganggu-ganggu kayak gitu, jangan diturutin katanya. Terus udah ganti aja posisi tidurnya, pamali katanya gitu. Udahlah ngobrol gitu bertiga, biasa ngalor ngidul, sampai akhirnya udah malam pulang mereka nih, kurang lebih kayaknya jam 10-an lah pulangnya. Mereka pulang berdua, terus setelah mereka pulang aku ke kamar nih, ya tiduran aja lah gitu sambil main handphone. Tiba-tiba kurang lebih sekitaran jam 12 jam 1-an, itu tuh ada lagi yang ketok-ketok tuh kontrakan aku. Ketok kan, aku samperin keluar, loh kok si Wanda lagi kataku. Teman tadi? Iya, si Wanda itu datang lagi, tapi dia sendiri. Aku tanya dong, bingung, lu kenapa sendiri? Si Kevin mana? Gitu kan. Terus, lu ngapain, ada yang ketinggalan? Tapi dia diem aja. Mukanya tuh memang pada saat itu agak pucat gitu kan. Beda sama yang sebelumnya? Beda sama yang sebelumnya, dan dia diem aja gitu. Ya akhirnya aku ajak masuk kan. Yaudah, masuk ke dalam deh yuk. Aku waktu itu niatnya mau ngajakin nginep, karena kan udah jam segitu kan. Gak mungkin juga dia pulang sendiri gitu. Aku ajak, udah yuk, ayo ke kamar gitu kan. Terus dia bilang, nggak mau. Loh kenapa? Aku bilang, kamar lu panas, katanya gitu. Panas dia bilang. Padahal di kamar aku itu ada AC-nya. Justru yang panas itu di ruang tamu gitu loh. Karena di ruang tamu itu pakai kipas angin doang. Oke lah kataku, akhirnya dia di ruang tamu kan. Aku tanya mau minum apa. Nah ini aneh lagi dia nih. Biasanya dia tuh, aku gak pernah ngeliat dia minum kopi ya selama berteman. Tapi hari itu dia minta kopi, katanya gitu. Minta kopi dia. Oke lah, aku buatin. Sambil aku buatin, aku niatnya mau nelpon si Kevin nih. Maksudnya apa nih? Si Wanda balik lagi sendirian gitu kan. Mau aku tanya. Belum sempet aku nanya si Kevin, belum nelpon. Ternyata si Kevin itu nelpon duluan. Oke. Dan dia nelpon, dia ngabarin bang. Oke, Puan gue udah nyampe di rumahnya Wanda ya. Wanda nih udah gue anterin. Sekarang gue mau TW ke rumah. Nah, loh, kataku. Yang tadi? Nah itu,
Aku udah ketakutan kan, terus aku bilang, jangan bercanda lu, nih Wanda ada di kontrakan gue nih depan, minta kopi lagi. Ih, itu bukan Wanda tuh, nih. Langsung disambung 3. Bener aja Wanda ada di video call, itu di video call ya. Bertiga ada Wandanya di situ. Wah, kataku, nggak bener nih. Akhirnya, udah, cepet-cepet masuk kamar gitu kan. Sambil dia bilangin aku masuk kamar, aku juga langsung lari tuh ke kamar, langsung aku banting tutup, kenceng banget tuh pintunya. Aku langsung doa-doa kan, udah gemeteran. Dan di situ aku ngerasa sosok yang menyerupai Wanda ini seolah dia kayak seneng gitu, udah nakutin aku. Dan dia ketawa-ketawa, hahaha gitu. Posisinya aku di belakang pintu, masih gemeteran gitu. Aku baca doa, aduh. Udah gitu, aku tetap baca doa sampai akhirnya lama-lama suara itu akhirnya mereda sampai akhirnya hilang. Udahlah, setelah kejadian itu, aku akhirnya karena ketakutan udah lama-lama merilekskan diri, akhirnya tidur. Paginya terbangun seperti biasa karena memang kondisinya waktu itu masih kurang sehat ya. Jadi aku mandi, bersih-bersih, beresin kamar. Nah pas aku beresin kamar ini, aku tuh kan rapi-rapi tuh ya tempat tidur. Aku lihat di bawah bantalku ada botol kecil. Tuh, terus isinya tuh garam kasar. Waktu itu aku mikir, punya siapa? Perasaan gue kagak pernah naruh beginian gitu kan. Ya itu kan garam ya bang. Pindahin ke dapur. Dah. Aku makan, minum obat, istirahat tuh. Tapi belum tidur. Waktu itu posisinya aku lagi tiduran aja gimana lah main handphone gitu. Jadi, nah pada waktu itu aku tidurnya masih kakinya ngadep ke pintu nih, masih bandel. Belum dipindah. Belum dirubah gitu kan, masih nggak kapok. Emang ya. Bandel. Nah, aku tuh kalau tidur nggak mepet ke pojok tembok gitu. Jadi kayak agak Ada space tengah. sedikit, ya? Iya, jadi memang bisa masih ada orang lah bisa di sebelah sini gitu kan. Nah posisinya aku lagi ngadep ke sini nih badannya nyamping, nggak celentang gitu. Terus lama-lama aku ngerasa nih tiba-tiba ada tangan yang ngelus aku dari sini. Gini kan. Dari belakang bang, beneran. Tangannya tuh kasar gitu kan. Wah apalagi nih kataku. Terus karena aku penasaran juga ya waktu itu, aku balik badan nih pelan-pelan. Pas aku udah balik badan, aku langsung nggak bisa bergerak sama sekali. Tau gak bang yang aku lihat apaan? Sosoknya tuh nenek-nenek, mukanya keriput, matanya hitam, giginya juga hitam. Terus dia itu rambutnya udah putih, disanggul gitu, dan dia pakai baju Jawa kuno. Tuh aneh dan nyeremin banget. Terus kenapa aku tahu giginya hitam? Karena pas kita udah tatap-tatapan, dia tuh nyengir sampai sini. Astaga. Terus dia nyengir, lama-lama dia ketawa nih. Sambil dia ketawa, ada kalanya dia ngomong bahasa Jawa kuno gitu, yang aku nggak paham sama sekali. Sama sekali. Nggak paham. Tapi dia tadi udah ngomong, terus dia ketawa, nyengir gitu kan. Dan ketawa itu melengking. Tapi ingat nggak bahasanya seperti apa? Udah lupa banget, udah mana nggak ngerti, lupa juga kan. Karena aku kan memang nggak ngerti ya, maksudnya bahasa daerah sendiri aja aku kurang bisa gitu kan. Akhirnya aku berusaha untuk baca doa. Aku coba teriak, nggak keluar. Yang aku bisa cuman baca doa aja nih dalam hati. Ya Tuhan apalagi ini, Tuhan tolong gitu kan. Lama-lama muncul lagi suara lain dari belakang. Geraman kayak harimau gitu bang. Aduh apalagi ini kataku. Di depan ada, di belakang juga ada gitu kan. Dia tapi kayak ngadu gitu loh. Kayak ntar di sini ketawa, di sini gerak. Kayak balas-balasan. Kayak balas-balasan gitu. Kayak seolah-olah mereka lagi berantem gitu loh. Aku sambil berdoa, sampai akhirnya tiba-tiba aja mungkin kalah kali ya si nenek ini tiba-tiba terbang. Sosoknya terbang gitu aja menghilang. Terbang. Aduh kataku. Aku mulai agak tenang tuh. Sampai agak lama akhirnya aku mulai agak bisa bergerak. Nih badanku bisa digerakin. Akhirnya aku kan udah gak kuat nih, udah takutan parah. Aku milih untuk pulang ke rumah kan. Keesokan harinya maksudnya? Apa saat itu juga? Nggak langsung kayak, ini kan kejadiannya kan masih belum sore ya. Yeah. Karena itu aku habis minum obat gitu kan. Akhirnya aku milih pulang lah gitu. Nggak mau, malam itu di situ nggak mau lagi gitu. Aku pulang ke sana, ke rumah. Sampai di rumah aku cerita, kenapa gitu kan. Aku cerita, iya digangguin, begini. Terus termasuk aku detail lah ceritain gitu kan, apa yang terjadi.
Sampai akhirnya ditariklah satu kesimpulan nih sama orang tuaku. Makanya tidur jangan ngadep ke pintu kakinya. Sama seperti yang dibilang temannya. Iya, digituin sama orang tuaku. Wah, terus aku udah nggak bisa mikir lagi kan di situ. Ya udahlah, aku take rest dulu di rumah. Sampai akhirnya aku mulai ngerasa agak sehat. Akhirnya aku balik ke kontrakan. Pas itu kebetulan ketemu nih sama si Bu RT. Aku tanya dong, Bu, basa-basi gitu. Bu, kemarin ada apa ya Bu main gitu kan? Kapan Neng? Oh pagi Bu, begini jam sekian hari ini. Tiba-tiba Bu RT-nya kayak bingung gitu mukanya. Nggak ada Neng, saya mah lagi nggak di rumah itu, lagi ada acara katanya gitu. Fix nih bukan Bu RT kataku gitu kan. Oke lah, baliklah aku ke kontrakan. Sebetulnya setelah itu kita berpikir semuanya aman kan? Belum selesai Bang. Belum selesai. Masih belum selesai. Aku juga mikirnya udah selesai, ternyata belum. Jadi setelah hari itu, yang padahal aku ini udah ganti posisi tidurnya Bang. Udah nggak ngadep pintu lagi kakinya. Udah dipindah. Udah dipindah Tapi layoutnya. ada nggak sih sebelumnya tuh dibersihin rumahnya, didoain gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi aku udah sampai merubah lah posisi tidur aku supaya nggak ngadep ke pintu lagi kan. Tapi setiap kali aku masak di dapur ya, sering banget aku ngerasa di belakang aku tuh selalu ada yang ngawasin. Jadi tapi ketika ditengok nggak ada. Nggak ada. Sebelah sini nggak ada gitu. Sampai akhirnya nih satu malam setelah makan, aku kan ke kamar nih tiduran gitu kan. Aku lagi main handphone gini. Jadi ketika aku tidur itu justru aku sekarang posisinya aku bisa ngelihat pintu dapur nih. Gitu kan. Lagi gini. Kayak ada yang nongol gitu loh, yang ngintip-ngintip. Oh, sekilasan. Sekilas dari pintu dapur ini. Tapi aku pas turun handphone nggak ada. Main handphone lagi. Aku tengok lagi nggak ada. Sampai akhirnya aku kepo juga ya. Aku diamin begini. Beneran dia muncul Bang. Gitu. Kepala doang, hitam. Kepala doang. Gitu. Sosok yang sebelumnya bukan? Bukan. Dia kepala doang, tapi sekelibet dah langsung hilang. Akhirnya aku bilang, udahlah tidur aja gitu kan. Pas aku tidur, kan aku gelisah tuh. Bolak-balik gitu. Pas aku buka mata, ada sosok lagi hitam. Di depan pintu. Di depan pintu. Iya. Mungkin sama seperti yang di dapur ini ya, karena sosoknya hitam kan. Aku biarin, aku gak mau notice dia, pura-pura gak ngeliat. Sampai akhirnya aku merem lagi gini. Pas buka mata lagi, dia udah di depan sini Bang. Astaga. Kataku, wah. Tapi aku bener-bener hari itu kayak udah capek banget. Udah aku tidur aja gitu kan. Udah akhirnya aku biarin tidur. Dan kadang-kala juga sering banget aku denger. Jadi di samping kamarku tuh ada jendela ya. Jendela itu agak tinggi. Itu kalau udah tengah malam ya di atas jam 12. Itu sering banget ada yang ketok-ketok. Jendela. Iya di jendela sebelah sini. Ya logikanya siapa sih orang yang mau iseng jam segitu gitu kan. Tapi karena udah mengalami banyak gangguan dan ternyata nggak selesai-selesai, aku mikir waktu itu udahlah mendingan gue aja yang pergi. Pindah. Sampai akhirnya nyerah sendiri. Iya. Tapi sebelum aku pindah, aku itu sempet nih kepengen tahu kan. Aku tanya tetangga-tetangga gitu kan di sekitaran situ. Sampai akhirnya aku dapatlah satu cerita dari tetangga. Jadi dulu itu sebelum aku tinggal di kontrakan itu, yang isi itu adalah seorang yang ngelakuin pengobatan alternatif dalam tanda kutip gitu. Maksudnya? Ya, dukun? ya seperti itulah. Dan memang bisa jadi sosok itu sengaja ditaruh di situ karena kan mereka melakukan praktek seperti itu ya. Wah, kataku udah nggak mungkin juga nih kayaknya kalau ngusir-ngusir di dalam hati aku kan. Makanya sosoknya banyak kan? Iya mungkin. Jadi memang ada di situ gitu loh, dia eksis. Aku pikir ya udahlah gitu kan. Dan memang sebelum aku tinggal di sana itu udah lama juga memang kosongnya gitu. Jadi kayak kalau ada yang ngisi sebentar nanti kosongnya lama lagi, baru isi lagi kosong lagi lama kayak gitu. Sampai akhirnya aku tinggal di situ gitu kan. Akhirnya setelah udah dapat keterangan nih kayak gitu, aku adalah gue angkat kaki aja gitu. Nggak tanya sama yang punya? Sempet nggak? Pada waktu itu aku tuh nggak kepikir untuk nanya sama yang punya karena aku pikir
ya kebanyakan orang dia ngumpetin kayak gitu gitulah, atau mungkin dia sebenarnya juga nggak tahu kali kan, nggak bakalan ngebuka nggak gitu. bakalan ngebuka. Yang ada kalau dia kasih tahu bisa jadi nggak mau Malah ngontrak tambah- gitu malah kan. tambah sepi ya. Jadi aku beneran udah nggak sanggup gitu. Sampai saat ini ada nggak merasa masih dihantuin atau ada yang ngikut nggak? Kalau diikutin sama sosok yang di sana nggak ada sih. Cuman kalau misalnya aku menceritakan cerita ini ya dia masih suka ngintip-ngintip sih, aku ngerasain. Yang ngintip itu yang mana? Yang sosok-sosok itu? Iya. Salah satunya? Yang si nenek itu. Oh, yang sini Asli. itu. Jadi kayak aduh. Oh iya, aku kayaknya lupa ceritain satu detail lagi deh. Boleh. Jadi kan setelah aku balik ke kontrakan itu, si Kevin itu nelpon. Si Kevin itu nanya, lu gimana, udah sehat belum? Gitu kan. Oh udah gitu kan. Terus aku ceritakan apa yang aku alami nih. Ada sosok si nenek ini, bla 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 bla. Akhirnya di situ si Kevin baru jujur kalau dialah yang naruh si garam itu di kamar aku. Maksudnya? Dengan tujuannya supaya nggak ada yang mengganggu. Oh. Gitu. Makanya setelah aku taruh si garam itu di dapur, jadinya si nenek itu bisa masuk gangguin. Gitu. Oh. Dan sosok harimau ini pun ya memang maksudnya dari pendampingnya dia gitu loh. Pendampingnya si Kevin ini. Sengaja disimpan Ya, buat jadi- penjaga. Iya, jadi sengaja lah. Terus dia juga nolongin tuh gitu. Karena memang aku kan nggak tahu ya. Terus dia naruh begitu, ternyata itu penangkalnya gitu. Ibaratnya buat jagain aku gitu. Tapi aku pindahin. Oke. Gitu. Mbak Puan, saya mau tanya temennya Mbak Puan tuh yang namanya Kevin tadi. Kok bisa dia tahu kalau misalkan tempat atau kontraknya Mbak Puan itu ada agak aneh lah gitu? Kalau menurut aku pertama pasti karena dia sensitif ya. Iya. Yang kedua itu karena pas aku pertama kali pindah ke kontrakan itu, aku tuh memang video call tuh nunjukin si kontrakan ini bener-bener, guys ini ya gue pindah nih gitu. Jadi dia memang ngeliat si kontrakan Jadi itu di tahunya video pas call. video call pertama Iya, pas Mbak Puan ngundang dia atau teman-teman buat main ya? buat main gitu, main ke Oh. tempat baru gitu. Jadi di situ dia memang ngeliat lah, makanya dia juga waktu video call itu dia bilang kok kontrakan lu tusuk sate gitu sih gitu. Cuman Makanya dia waktu datang tuh udah siap, udah bawa si garam itu. Mbak Puan, Iya. kan sebelumnya udah tahu ya posisinya itu tusuk sate ya kontrakan itu. Kenapa sih masih mau? Emang nggak punya feeling gimana gitu sebelumnya? Jadi pertama aku tuh nggak percaya begituan bang, beneran. Pada waktu itu tuh karena memang belum pernah ngeliat kayak gitu ya, cuman sebatas cerita atau apa. Jadi ya udahlah. Lagian juga itu pikiran aku waktu itu paling cuma mitos gitu. Oke. Jadi memang ya udah nggak apa-apa kali gitu. Jadi ini pengalaman pertama nih. Iya. Sebelum akhirnya aku mengalami kejadian yang lain. Mbak Puan, nih makin penasaran nih. Ada nggak dari sosok-sosok yang muncul atau dilihat sama Mbak Puan tuh ada cerita sebelumnya atau historinya gitu, siapakah gitu, tahu nggak? Kalau sampai saat ini aku masih belum tahu ya. Cuman aku menduga-duga karena cerita si tetangga itu ya, oh mungkin inilah peliharaannya si dukun itu gitu. Aku berpikirnya ke arah sana sih. Karena memang mereka cuma tahu sebatas, oh dukun itu ngelakuin praktek itu. Memang naruh sosok di situ. Jadi ya udah nggak ada yang tahu spesifiknya juga seperti apa gitu, historinya gimana gitu sih. Terus si tetangga itu pernah lihat nggak sosok yang Mbak Puan lihat? Kayaknya enggak deh. Dari salah satunya itu nggak ada? Kayaknya enggak deh. Dia soalnya nggak menceritakan pernah ngelihat peliharaannya si dukun itu gitu. Cuma dia tahu Cuma kalau dia itu tahu. tempat itu tuh bekas dipakai praktek gitu. Gitu. Oke Sobat Buntu, jadi itulah cerita yang sudah dibawakan Mbak Puan. Mbak Puan, makasih banyak nih sudah datang ke sini, sudah bercerita. Terima kasih. Nah, buat Sobat Buntu, jadi saksikan terus Jalan Buntu.